Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Nurhaliza Ramadan dengan NIM 08051382429076. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir rancangan percobaan yang berjudul Dinamika Termal Permukaan dan Implikasinya Terhadap Variabilitas Arus Musiman di Perairan Selat Bangka bagian selatan. Selanjutnya, Selat Bangka bagian selatan merupakan kawasan perairan strategis yang dipengaruhi oleh angin muson, arus lintas selat, dan perubahan suhu permukaan laut atau SPL. Variabilitas SPL musiman mempengaruhi densitas air laut sehingga mengubah pola arus baik arah maupun kecepatan. Dinamika termal ini sangat dipengaruhi oleh musim barat, musim timur, dan masa peralihan, yang kemudian membentuk gradien tekanan horizontal sebagai penggerak utama massa air. Perubahan arus musiman berpengaruh terhadap distribusi sedimen, migrasi ikan, keselamatan pelayaran, dan aktivitas pesisir. Tujuan penelitian yang pertama itu ada menganalisis dinamika suhu permukaan laut atau SPL secara musiman di perairan Selat Bangka bagian selatan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi pola arus musiman berdasarkan data satelit atau hasil pemodelan oceanografi. Yang ketiga itu ada mengkaji hubungan antara perubahan SPL dan variabilitas arus pada setiap musim. Yang keempat itu ada menentukan implikasi perubahan termal permukaan terhadap pola sirkulasi lokal. Yang terakhir itu ada memberikan rekomendasi ilmiah untuk mendukung pengolahan perairan di Selat Bangka bagian selatan. Selanjutnya itu ada metodologi. Jenis penelitian yang dipakai itu deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial temporal berbasis data satelit dan data oceanografi. Data yang digunakan yang pertama itu ada data suhu permukaan laut atau SPL. Sumbernya itu dari MODIS, NOAA, AVHRR, atau Sentinel-3 SLSTR. Resolusinya itu bisa harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua itu data arus laut. Sumbernya itu dari HICOM, OSCAR, atau pemodelan numerik regional. Formatnya itu vektor kecepatan dan arah arus. Yang ketiga itu ada data pendukung, angin permukaan atau wind trace, data pasang surut, dan data curah hujan. Tahapan penelitian yang pertama itu mengumpulkan data SPL dan arus periode 5-10 tahun terakhir. Yang kedua itu ada pengolahan SPL menggunakan SIDES, QGIS, atau ARGIS untuk membuat peta sebaran. Yang ketiga itu ada pengolahan data arus untuk mendapatkan pola arus musiman. Yang keempat itu ada klasifikasi musim seperti musim barat, musim timur, dan peralihan 1 dan 2. Yang kelima itu ada overlay antara peta SPL dan pola arus. Yang keenam itu ada analisis korelasi statistik SPL arus persen atau Spearman. Yang ketujuh ada interpretasi hasil berdasarkan dinamika musim lokal. Yang kedelapan itu ada penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya itu ada rancangan percobaan. Yang pertama itu ada desain penelitian. Metodenya tadi itu ada analisis spasial temporal. Pendekatannya itu ada data satelit dan data pemodelan oceanografi. Satuan analisisnya itu ada grid data, SPL, dan arus. Variabel penelitiannya itu ada variabel bebas. Variabel bebasnya itu adalah suhu permukaan laut atau SPL. Variabel terikatnya itu ada arus laut, kecepatan, dan arah. Langkah eksperimen atau analisisnya yang pertama itu menentukan rentang waktu analisis, contohnya itu 2014 sampai 2024. Yang kedua itu mengkelompokkan data menjadi musim-musim utama. Yang ketiga itu membuat peta distribusi SPL untuk setiap musim. Yang keempat itu membuat peta pola arus musiman atau vektor arus. Yang kelima itu mengoverlay SPL arus dan melihat perubahan pola yang dihasilkan. Yang keenam itu ada menganalisis hubungan matematis SPL terhadap arus menggunakan korelasi. Yang terakhir itu menarik kesimpulan tentang implikasi dinamika termal permukaan. Kesimpulannya, yang pertama itu ada suhu permukaan laut di Selat Bangka bagian selatan berubah secara musiman dan dipengaruhi oleh angin muson serta kondisi cuaca. Yang kedua itu ada perubahan SPL berpengaruh langsung terhadap pola arus, terutama pada arah dan kecepatannya. Yang ketiga itu ada hubungan SPL dan arus menunjukkan bahwa dinamika termal permukaan menjadi pengendali utama variabilitas arus musiman. Yang keempat itu ada perubahan arus akibat dinamika termal berdampak pada transport sedimen, aktivitas pelayaran, dan ekosistem perairan. Yang terakhir itu ada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan dan pemantauan wilayah Selat Bangka bagian selatan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Naira. Di sini saya akan bertanya kepada Naila Nurhaliza. Tadi kan kamu sudah jelaskan bahwa fokus penelitian kamu tuh SPL. Lalu apa alasan kamu memilih SPL begitu penting untuk diteliti? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naira. Jadi suhu permukaan laut atau SPL itu penting untuk diteliti karena SPL itu berperan langsung dalam mengendalikan sifat fisik air laut, khususnya densitas air laut. Perbedaan SPL itu akan menyebabkan perbedaan densitas, di mana air dengan suhu lebih tinggi memiliki densitas lebih rendah dibandingkan air yang lebih dingin. Lalu, perbedaan densitas ini tuh memicu pergerakan massa air baik secara horizontal maupun vertikal, yang selanjutnya itu membentuk dan mengendalikan pola arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Nandano dengan NIM 08051382429114. Nah, kan tadi dijelaskan judul penelitiannya, disebutkan lokasi berada di perairan Selat Bangka bagian selatan. Nah, mengapa Selat Bangka bagian selatan dipilih sebagai lokasi penelitian itu? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Darau Priyandano. Tadi pertanyaannya, kenapa saya memilih penelitian di perairan Selat Bangka bagian selatan? Karena wilayah ini tuh memiliki dinamika oceanografi yang kompleks akibat pengaruh angin muson, perubahan suhu permukaan laut, dan interaksi antar massa air, sehingga pola arusnya itu bersifat variatif secara musiman. Selanjutnya itu perubahan arusnya itu tersebut berpengaruh langsung terhadap proses sedimentasi yang dapat menyebabkan pendangkalan perairan serta berdampak pada keselamatan dan kelancaran pelayaran. Selain itu, dinamika arus juga itu mempengaruhi aktivitas pesisir seperti perikanan dan pariwisata, serta berperan penting dalam distribusi nutrien dan berkelanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut. Sekian, terima kasih.